Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita akan pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Kali ini kita akan belajar tentang refleksi dan kita akan belajar tentang translasi dan refleksi. Definisi dari transformasi geometri itu sendiri adalah pemindahan objek baik berupa titik, garis, bidang datar pada bidang, atau juga bisa didefinisikan sebagai perubahan yang mungkin terjadi, baik kedudukan atau letak, arah, maupun ukuran. Jenis-jenis transformasi itu sendiri ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya pergeseran atau disebut juga dengan translasi. Ada pencerminan atau disebut dengan refleksi, pemutaran atau disebut dengan rotasi, dan perkalian bangun atau disebut dengan dilatasi. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pergeseran atau translasi dan pencerminan atau refleksi. Kita masuk ke translasi ya. Di sini ada sebuah titik X, titik P, X, Y, jika ditranslasi sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan B satuan sepanjang sumbu Y, maka akan diperoleh bayangan atau petanya atau translasinya, yaitu titik P aksen, X aksen, Y aksen. Di sini ya ada titik P, X, Y sejauh A satuan sepanjang sumbu X, berarti sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan B satuan sepanjang sumbu Y, maka akan diperoleh titik P aksen, X aksen, Y aksen. Maka kita dapat mencari translasinya atau bayangannya dengan cara X plus A, Y plus B. Ini penjelasannya bisa dilihat. Yaitu translasi T yang memetakan sebuah peta P, X, Y sehingga diperoleh bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Untuk notasinya dapat dilihat ya seperti ini. P, X, Y ditranslasi oleh AB, maka bayangannya diperoleh P aksen, X plus A, Y plus B. Notasinya sama seperti ini, boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini, dan boleh ditulis seperti ini juga. X dalam bentuk matriks X plus A, Y plus B, di mana X aksennya adalah X plus A dan Y aksennya adalah Y plus B. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Jika ada ruas garis AB dengan titik A 1,5 dan B-nya 3,2 ditranslasi oleh 2 satuan searah sumbu X dan 3 satuan searah sumbu Y. Pertanyaannya adalah tentukan bayangannya atau translasinya. Di sini ada penyelesaiannya, bisa kita lihat bersama-sama. Pergeseran 2 satuan arah X dan 3 satuan arah Y. Dituliskan seperti ini, T sama dengan dalam bentuk matriks 2
3, maka bayangannya dapat dicari dengan X plus 2, Y plus 3. Tadi ya, X-nya yang satuan arah X adalah 2, yang satuan arah Y adalah 3. Jadi X ditambah 2, Y-nya ditambah 3. Peta atau titik ujung ruas garis masa dapat ditentukan dengan, jadi di sini X-nya 1 ditambah 2, Y-nya 5 ditambah 3. Jadi bayangannya yang diperoleh ada A aksennya 3,8. Begitu juga dengan B. X-nya 3, Y-nya min 2. X-nya 3 ditambah 2, Y-nya min 2 ditambah 3. Jadi B aksennya adalah 5,1. Jadi bayangan dari A pergeseran dengan 2 satuan arah X adalah 3,8 dan pergeseran 3 satuan arah Y, B aksen adalah 5,1. Kita masuk ke refleksi. Refleksi terhadap sumbu X atau notasinya adalah MX. Terhadap sumbu Y, notasinya adalah MY. Dapat dilihat ya cara penulisannya. Ini penjelasannya. Ada terhadap sumbu X, maka pertama adalah X, Y. Terhadap sumbu X, maka P1, yaitu X, min Y. Ini jika ada titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka diperoleh P aksennya adalah X, min Y. Jika ada P, X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y, notasinya MY, ini penulisannya seperti ini, maka P aksennya adalah min X, Y. Ini ya, min X, Y. Yang ketiga terhadap sumbu pusat koordinat atau M0, yaitu mulanya P, X, Y dicerminkan terhadap pusat koordinat, maka diperoleh P3 min X, min Y. Ini penulisannya seperti ini, P, X, Y direfleksikan atau dicerminkan menjadi P aksen X, min X, min Y. Contoh, kurva parabola Y sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 11 direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Maka tentukan persamaan parabola yang merupakan bayangan terakhir refleksi. Penyelesaiannya adalah refleksi terhadap sumbu X. Tadi sudah ada caranya. X aksennya menjadi X aksen dan Y aksennya adalah min Y. Jadi dapat kita kembalikan lagi, X-nya adalah X aksen dan Y-nya adalah min Y aksen. Disubstitusi ke persamaan tadi, Y sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 11. Disubstitusi atau dimasukkan, tadi Y-nya diganti min Y sama dengan 5x kuadrat, X-nya tetap X ya, 5x kuadrat min 2x plus 11. Jadi diperoleh
Ini ya, min Y sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 11. Y-nya kita positifkan, yaitu berarti min 5x kuadrat min ketemu min jadi plus 2x min plus 11 berarti jadi min 11. Jadi bayangan dari kurva Y sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 11 adalah Y sama dengan min 5x kuadrat plus 2x min 11. Terus kita lanjutkan ke refleksi terhadap garis Y sama dengan X, notasinya MY sama dengan X. MY sama dengan X, P sama dengan X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X berarti diperoleh P4 yaitu Y sama dengan X. Jadi ini ya, mula-mulanya P sama dengan X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka diperoleh titik P4 ini Y sama dengan X. Penulisannya seperti ini, Px, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, diperoleh bayangannya Y, X. Begitu juga dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti P, XY direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka diperoleh ini ya, Y sama dengan min X. Maka diperoleh refleksinya adalah min Y, min X. Penulisannya seperti ini, Px, Y, pencerminannya Y sama dengan min X, maka diperoleh min Y, min X. Contoh, kita masuk ke contoh biar lebih paham ya. Tentukan bayangan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 2X plus 2Y plus 7 sama dengan 0. Ini adalah persamaan lingkaran ya, jika dicerminkan terhadap garis Y plus X sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah garisnya tadi Y plus X sama dengan 0, maka dapat kita tulis dengan Y sama dengan min X. Maka kita dapat mengingat kembali bahwa refleksi titik X, Y terhadap garis Y sama dengan min X dapat ditentukan dengan cara X aksennya adalah min Y, sehingga Y sama dengan min X aksen, dan Y aksennya adalah min X, sehingga X-nya adalah min Y. Maka bayangan lingkaran yang terjadi tinggal kita masukkan Y-nya diganti min X dan min Y, X-nya kita ganti dengan min Y. Berarti tadi adalah X kuadrat, maka min Y kuadrat plus min X kuadrat min 10 min Y plus 2 min X plus 7 sama dengan 0. Tadi ya persamaannya ada X kuadrat plus Y kuadrat min 10 X plus 2Y plus 7. Kita ganti dengan perubahan ini ya, Y sama dengan min X aksen min X, tinggal kita masukkan saja, maka diperoleh Y kuadrat plus X kuadrat
plus 10Y min 2X plus 7 sama dengan 0. Ini tadi persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 2Y plus 7 sama dengan 0. Ini tadi adalah refleksinya, dan Y sama dengan min X, X-nya min Y. Jadi diperoleh persamaan bayangan dari persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 2Y plus 7 sama dengan 0, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 10Y plus 7 sama dengan 0. Ini tinggal dibalik ya, sama-sama positif, jadi X-nya kita rubah ke depan, X kuadrat Y kuadrat. Kita kelompokkan yang variabel X dulu, baru variabel Y. Itu adalah persamaan lingkaran. Sekarang refleksi terhadap garis X sama dengan M. Notasinya M, X sama dengan M. Dan refleksi terhadap Y sama dengan B, notasinya adalah M, Y sama dengan K. Mulanya adalah titik ini P, X, Y, direfleksi terhadap garis X sama dengan M, X sama dengan M, maka diperoleh titik P6, 2M min X, Y. Ini ya, 2M min X, Y, ini proses refleksi dari X sama dengan M. Titik P X, Y terhadap garis X sama dengan M. Begitu juga dengan P X, Y terhadap garis Y sama dengan B. Y sama dengan B. Ini ya, P7 X, 2X min Y. Kita langsung ke contoh biar lebih paham. Sebuah titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5 sehingga diperoleh bayangan titik A aksen 2,11. Tentukanlah koordinat titik A dan juga bayangan refleksi titik A jika transformasinya oleh garis Y sama dengan 1. Penyelesaiannya untuk kita cerminkan dulu ya, A, X, Y terhadap X sama dengan 5, maka tadi sudah diketahui bahwa A aksennya adalah 2,11, maka kita dapat mencari X-nya dan Y-nya, yaitu dengan cara 25 kita substitusikan min X sama dengan 2. Maka koordinatnya adalah 8,11. Titik 8,11 direfleksikan dengan garis Y sama dengan min 1, diperoleh tadi ya bayangannya yang ditanyakan A, bayangannya, maka bayangannya ada 8,11, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka diperoleh 8,13. Cukup sekian
pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan dapat kita manfaatkan di kemudian hari. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.